Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahbihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Diki Nugraha Wahyudi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 kelas A dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan materi mengenai pandangan Islam mengenai lingkungan hidup bagi manusia. Manusia sejatinya merupakan makhluk hidup yang tidak dapat bisa lepas dari pengaruh lingkungan hidup atau dari lingkungan sekitarnya. Karena kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, tentu pastinya selalu berinteraksi dengan manusia atau makhluk lainnya, termasuk dengan alam lingkungannya itu sendiri. Sambas Wirakusuma pernah menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah semua hal yang mencakup aspek eksternal biologis, di mana organisme yang hidup dan ilmu lingkungan menjadi tempat belajar aspek lingkungan organisme tersebut, termasuk kita manusia yang ada di dalamnya. Dari pengertian tersebut, kita bisa tahu bahwa lingkungan hidup ini kaitannya sangat erat dengan manusia dan sangat mempengaruhi kondisi ataupun perilaku dari orang yang berada di dalamnya tersebut. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia fitrahnya mengikuti kondisi tersebut. Keterkaitan manusia dan lingkungan hidupnya telah banyak tergambarkan di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya seperti tentang makanan yang halal dan yang haram yang berada di lingkungan sekitar kita, yang telah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum sa'idul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Wa hirrima 'alaikum sa'idul barri ma dumtum huruma. Wattaqullaha allazi ilaihi tusyarun. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Dari penjelasan surat Al-Maidah yang tadi saya bacakan, kita dapat mengetahui bahwa dalam Islam, lingkungan hidup merupakan faktor yang sangat penting yang harus ada dalam setiap kehidupan kita. Dikarenakan manusia sangat membutuhkan hal-hal yang ada di sekitarnya, seperti makanan yang halal dan haram dari lingkungan yang ada di sekitar kita untuk dimakan. Selain hal itu yang tadi saya sebutkan, dalam Islam juga manusia telah diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan kepada alam atau bumi kita yang banyak memberikan manfaat bagi kita ini, seperti yang telah dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Allah memerintahkan hal yang demikian kepada manusia dikarenakan apa yang diperbuat oleh manusia ke depannya jika kita tidak dapat menjaga lingkungan dapat membuat manusia itu rugi sendiri. Bisa terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembahasan kali ini adalah bahwasannya lingkungan hidup dan manusia memiliki kaitan atau hubungan yang sangat kuat dikarenakan alam atau lingkungan hidup yang diberikan kepada manusia
merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan sebaik-baiknya oleh manusia, seperti yang tergambarkan di dalam beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan informasi, kesalahan dalam berbicara, dan lain sebagainya. Dikarenakan saya juga manusia, saya pun masih dalam tahap pembelajaran tentunya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, mereka juga pasti berbuat kesalahan. Nah, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.